Oke teman-teman, kita lanjutkan SIPD-nya ya. Tadi kan sudah sampai di setting user di SIPD penetausahaan. Nah, kita flashback lagi ya. Untuk user itu ada dua yang harus di input atau di setting. Yang pertama itu pengguna, yang kedua itu pegawai. Pengguna itu yang isinya itu nama, NIP, NIK, alamat, dan sebagainya pengguna. Jadi nanti semua data pengelola keuangan dari KPA sampai PPTK harus direkam di pengguna. Untuk KPA itu sudah ada datanya ya, jadi nggak akan bisa direkam lagi di pengguna. Dia kalau datanya sudah ada, tidak bisa direkam lagi. Atau misalnya ada dua SKPD nih, kalau sudah direkam oleh salah satu SKPD, misalnya pengguna tersebut data pengguna itu ada PLT di tempat lain itu cukup satu SKPD yang rekam nanti bisa digunakan oleh dua SKPD itu seperti itu. Nah, kemudian setelah pengguna itu yang kedua adalah pegawai. Pegawai itu jabatannya si pengguna gitu sebagai KPAK, sebagai bendahara K, sebagai PPTK dan sebagainya. Untuk pegawai itu ada dua kewenangan ya. Settingnya ada di dua tempat. Untuk bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu itu settingnya ada di BUD atau BPPKD. Selain itu settingnya ada di pengguna anggaran masing-masing SKPD tadi ya. Seperti ini flashback ya. Jadi disiapkan dulu sebelum penata usahaan itu semua usernya. Jadi nanti ketika kita mau rekam SPM, usernya sudah siap semua. Oke, kita ke langkah berikutnya. Tadi langkah-langkahnya kan udah di-share ya. Pertama user, kedua kemudian ke pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan ini juga ada dua ya. Yang pertama, pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA. Yang kedua, pelimpahan kewenangan dari PA ke PPTK atau dari KPA ke PPTK. Oke, kita praktekkan saja ya. Nah, di sini sebentar, ini layarnya belum direkam. Oke, Oke, kita kembali kita lagi. kembali lagi. Kita bukanya dari info perbendaraan. Oke ya, kita praktekkan. Di sini kita login dulu pakai usernya pengguna anggaran karena kita mau melimpahkan kewenangan. Di sini. Ini sembunyikan aja. Nah, di sini ada dua ya, di bawah rekening bank itu ada pelimpahan kewenangan, kemudian penugasan PPTK. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini contoh satu saja ya. Jadi untuk pelimpahan kewenangan, kalau tidak punya KPA langsung diampu oleh PA, langkah ini tidak perlu dilakukan. Jadi khusus untuk yang ada KPA-nya. Seperti itu ya. Ini saya kasih contoh aja di sini. Ini satu aja contohnya ya. Di sub kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan nih contohnya aja ya. Diklik di sini, kemudian di bawah akan muncul dua tombol merah dan tombol hijau. Merah itu untuk membatalkan pelimpahan atau menghapus pelimpahan. Kemudian yang kedua yang tombol hijau, limpahkan. Ini sama ya, nanti kalau sudah dikunci itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diubah. Ini sama kayak SPP dan SPM. Kalau sudah jadi SPM maksud saya itu tidak bisa SPM-nya diubah. Pelimpahan juga begitu. Kalau sudah jadi SPD itu nanti pelimpahannya tidak bisa diubah seperti itu. Jadi permanen pelimpahannya. Oke, kita ke pelimpahan. Jadi jangan salah ya pelimpahannya ya. Nanti tiba-tiba di tengah jalan gitu udah ada SPD-nya minta diubah. Oh, ini ternyata KPA-nya harusnya diambil PA gitu, tidak bisa. Atau KPA-nya tukeran misalnya. Kita limpahkan. Contoh ya.
Di sini ya, tombol hijau, kemudian di sini diklik muncul kuasa pengguna anggarannya. Ini kalau kuasa pengguna anggarannya banyak, ini akan muncul semua di sini. Kebetulan ini cuma satu, kita pilih. Ya, limpahkan sekarang. Ini keterangannya begini ya, wah pelimpahan berhasil gitu. Terus pas dicek di sini, lah kok nggak muncul gitu. Ini kan ini kan levelnya kegiatan ya. Kelihatannya nanti munculnya atau kelihatannya hanya di level sub kegiatan. Kita klik tombol panah di sini. Nah, ini ya. Muncul di sini ya yang udah dilimpahkan. Kayak gini. Nah, ini kalau nggak dilimpahkan di sini, kalau diklik isinya adalah PA. Seperti itu. Oke. Setelah pelimpahan kewenangan ke KPA dicek semua ya. Ini panahnya cuma satu ya. Di sini. Nah, di sini kalau tidak ada pelimpahan, itu tidak muncul KPA-nya. Seperti ini. Dicek semua ya, bukan yang salah datanya. Ini datanya sepertinya ngambil dari datanya anggaran. Nih ya, jadi nanti dicek semua udah sesuai apa belum. Itu benar KPA-PA-nya. Nah, kemudian ini yang ada sub kegiatan ini, penyediaan infrastruktur ini sudah ke KPA. Oke. Nanti dicek satu-satu ya. Ini panah yang ke kanan itu di detailkan ini seperti itu. Kalau ada yang salah ya diubah. Diubahnya dibatalkan. Kemudian pilih yang tombol hijau. Oke, untuk pelimpahan kewenangannya sudah selesai. Kita ke penugasan PPTK. Ini juga sama ya, dicek dulu semuanya. Sama nih ada tombol ke kanan. Nah, di sini untuk PPTK itu levelnya di bawahnya KPA. Jadi panahnya 2 kali ke kanannya. Kemudian di bawahnya ada subkegiatan, ada panah lagi. Ini dirincikan lagi. Nah, di sini. Sudah ada ya. Ini berarti harus ada semua. Seperti itu, ini udah ada. Ya, ini sudah ada. Administrasi ini kan nggak ada ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini contoh yang belum ada nih. Belum ada ininya. Pelimpahannya nih. Ini harusnya kan PPTK-nya itu belum ada. Kita bisa langsung ke ini ya. Ke kegiatannya langsung. Kita isi. Oke, selesai. Ini yang sekarang kalau didetailkan lagi ini sudah ada isinya. Jadi semuanya harus ada isinya ya. Sub kegiatannya ini. Nah, seperti ini. Ini kegiatan kita detailkan. Ini menjadi sub kegiatan kita detailkan. Harus ada isinya sub kegiatan itu, ada PPTK-nya. Nah, ini kita cek semua ya. Jangan sampai ada yang kosong sub kegiatannya. Ini sudah ada. Nah, ini sub kegiatannya ada. Yang warnanya merah di sini ya, sub kegiatan ya, yang ada akresnya. Bukan pagar. Ini harus ada isian PPTK-nya semua. Kalau paket-paket gini. Oke ya, ini sudah semua. Nah, nanti kalau sudah semua, nanti Bapak Ibu isi list lagi ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Pelimpahannya belum selesai, tapi kita sudah bikin SPD, nanti nggak bisa dilimpahkan gitu. Jadi nanti kita list dulu, kita data sampai semuanya selesai, semuanya benar semua. Jangan sampai ada yang nggak benar, ketukar-tukar. Nanti akan kesusahan saat
peng-SPJ-an. Ini harusnya KPA A tapi dimasukkan KPA B seperti itu. Kalau sudah dikunci SPD susah untuk diperbaikinya. Pelimpahan ya. Jadi pelimpahan ada dua, saya ulangi, pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA, kemudian pelimpahan dua penugasan dari dari PA ke PPTK atau KPA ke PPTK. Oke ya, mulai dikerjakan nih karena kita berburu dengan gaji ya. Nanti setelah pelimpahan selesai, kita ke upload data gaji. Upload data gaji kan dulu sudah pernah ya, hampir sama sih. Paling enggak malam ini itu untuk pelimpahannya mulai dikerjakan ya. Kalau bisa besok udah selesai semua, besok hari Sabtu ya. Sabtu selesai semua, hari Minggu kita upload data pegawai, hari Senin SPD dan juga SPP, SPM, SP2D. Mudah-mudahan hari Senin sudah bisa bikin SP2D gaji dan kita gajian. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya pasti jawab kalau ada yang komentar. Dan saya senang kalau ada yang memberi komentar, nanti kita diskusi di situ. Saya juga nggak tahu segalanya, saya juga masih belajar, jadi banyak salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.